Oke, kita cobain biar kelihatan tampangnya. Shoot. Udah lama nggak megang lensa sinema gini ya. Halo semuanya, selamat datang di channel Lesio Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue sangat excited karena kita dapat kesempatan untuk nyobain kamera sinema Canon yang terbaru yang ukurannya sekarang bener-bener compact gitu ya. Itu adalah Canon C50. Dan di video kali ini kita akan unboxing dan impression dulu aja. Cuman kalian perlu note juga kalau ini gue kan unboxing ada boxnya, tapi ini box sampel. Jadi harusnya kalau kalian beli boxnya tidak sama seperti ini. Tapi langsung aja lah kita sambil unboxing. Kita lihat dalamnya. Gue nggak tahu sih ini udah pernah dibuka atau belum. Mungkin sudah, tapi ya kelihatan cukup rapih. Dan gue rasa ini kameranya, tapi kita lihat. Nah, ini kameranya udah kelihatan juga ya siluetnya. Tapi kita lihat dulu ada aksesoris apa aja yang dibawa di sini. Kita lihat ada apa aja nih, banyak juga sih dan masih rapi banget ya, masih pada kebungkus-bungkus. Ini harusnya baterainya. Baterai, gue takut ada yang hilang-hilangan bungkusnya, jadi gue taruh lagi aja gitu ya. Si bungkusannya, oh dapet charger juga. Gue nggak tahu deh dia bisa dicas langsung di ininya atau enggak ya. Sama ya pastinya ada perkabelannya juga. Yang di sebelah sini apa nih? Waduh, rame juga ya. Ini gue turunin dulu. Kayak sibuk banget. Lalu kalau ini sebenarnya cukup obvious ya. Ini adalah top handle-nya. Jadi kita lihat. Ya, ini dia. Jadi ini adalah pelengkapnya untuk sebuah kamera sinema compact gitu ya. Dan dia juga harusnya punya XLR inputnya. Dan gue nggak tahu deh. Kalau nggak salah dia udah mensupport 32-bit float juga. Apalagi dia udah ya recordernya analog banget juga gitu kan dengan XLR di situ. Jadi ya harusnya bisa. Dan ini apa ini? Ini kayaknya semacam cable holder aja sih. Oh bukan, ini untuk boom mic holder gitu ya. Kayaknya buat dipasangin ke situnya juga. Kita simpen aja biar nggak hilang. Oke, sekarang kita langsung lihat kameranya. Ini dia udah ada di depan gua dan ini dia Canon C50. Tampangnya tuh fotogenik banget ya. Gue sih suka, ganteng banget. Dan merahnya Canon tuh gue suka gitu. Merahnya tuh peket gitu ya. Jadi kelihatan garang banget. Dan ini juga tombol shutternya gitu ya. Dia warna merah banget. Nih mungkin gue agak deketin ya karena jaraknya masih jauh juga. Ganteng banget sih. Cuman dia memang kebanyakan orang yang ngelihat pertama itu lebih bulky dari ekspektasi mereka. Cuma kalau gue sih enggak ya. Ini mirip sama ekspektasi gue karena ukurannya ya kurang lebih untuk body kamera normal segini. Dan kita lihat dari video-video yang ada di luar sana, dia memang belakangnya agak mundur di bagian layarnya dan terlihat juga di sini gitu ya. Karena dia ada active cooling dan portnya juga harusnya sangat komplit. Ini ada mic, ada headset, USB tutupnya gede amat nih untuk USB sendirian. Coba kita lihat. Ya, sama ada port apa itu di sini ya. Ya, ada USB, lalu ini ada untuk remote dan HDMI-nya otomatis harusnya dia full size karena dia ukurannya juga udah mantep banget ya. Tuh, jadi dia udah full size ya. Kita sambil tutupin dulu. Enteng nggak sih, Win? Ya, untuk bobotnya gitu ya. Ya sama-sama aja sih, gue sih merasa mungkin agak sedikit lebih berat ya dibandingkan kayak FX3. Mungkin gue nggak tahu karena pasti ada data itunya juga dan gue juga bukan pengguna FX3. Cuman untuk kamera dengan tampang seperti ini sih ya gue nggak merasa dia berat atau enteng juga sih. Jadi ya masih normal-normal aja gitu kan. Tapi ini dia belum dipasangin baterai ya. Jadi mungkin dengan baterainya dia bakal sedikit lebih berat. Dan ini dia sampel, kalian bisa lihat dan gue tidak akan cabut juga di situ ya. Tapi ini yang menarik nih karena banyak kan yang bilang kamera ini hybrid gitu ya. Memang secara kemampuan sebenarnya ya semi-semi hybrid lah karena tetap bisa dipakai foto. Tapi ini adalah kamera yang video sentris gitu. Benar-benar fokusnya lebih ke video dulu karena dia memang proper sebuah kamera sinema dan kita bisa lihat di dialnya, lihat tuh. Nggak fokus nih. Titik fokusnya di mana? Oh, itu dia. Nah, ini dialnya kelihatan ya. Video, kalau kesini kita video, off, sama foto. Tapi kalian bisa lihat fotonya tuh kayak dia nggak
nggak putih terang gitu. Jadi dia agak di gray out kayak kalau kita di menu-menu tuh nggak bisa dipencet gitu kan. Dan ya, jadi menunjukkan kalau concernnya memang lebih untuk penggunaan video. Dan kita bisa lihat juga ya, bodinya cinema banget, ngotak, lalu ada ya quarter 20 mount gitu ya di sekitar bodinya, termasuk di sebelah kanan juga. Lalu di sisi bawah dia juga ada ini ya buat yang, gue nggak tahu sih nyebutnya apa, tapi buat yang kayak ngeloknya gitu kalau di tripod cinema, tripod video gitu ya. Jadi dia posisinya depan belakang gini dan ya kurang lebih seperti itu. Langsung aja mungkin kita sambil nyalain ya. Oh, kita lihat dulu sensornya. Nah ini dia. Dia bawa sensor baru 32 megapiksel dengan resolusi itu 7K untuk video paling gedenya. Open gate-nya itu dia 7K. Dan ini adalah sensor terbarunya Canon juga gitu. Jadi bener-bener sensor yang baru dikenalkan juga ketika kamera ini diluncurkan. Jadi belum ada diterapkan di kamera-kamera lain. Oke, langsung aja kita pasangin baterainya biar lebih seru. Ini baterainya LPE6P. Yang gue denger sih baterainya ini udah banyak iterasi ya si LPE6 ini. Dan ini mungkin yang terakhir gitu ya, LE6P yang lebih efisien katanya. Tapi ya gue tidak tahu juga. Gue udah melewatkan, kalau nggak salah udah 4 generasi katanya. Dan kita nggak ngikutin update-nya sih. Oke, kita coba nyalain. Baterainya tidak terisi, guys. Jadi ya ini benar-benar impression banget gitu ya. Ya kontrolnya mirip kalau kalian biasa pakai Canon EOS R gitu ya. Dia RF mount juga, mounting depannya. Cuman gue suka dengan karakter ini ya. Gue nggak tahu deh kenapa dia ada baut-baut gini. Apa hanya untuk ketampanan atau nantinya bisa diadapt ke mungkin mounting tertentu kayak PL atau semacamnya. Tapi kan bisa pakai adapter juga ya, RF to PL gitu. Jadi ini mungkin buat tampang aja, ganteng banget. Lalu dia juga tadi dia bisa open gate 7K gitu. Dan dia udah membawa format RAW juga dengan Cinema RAW Lite. Itu memang khas di kamera Canon Cinema yang kita pernah cobain kalau nggak salah di C200. Dan Cinema RAW Lite sendiri karena udah lama biasanya compatibility dengan software editing itu udah lumayan banyak juga ya. Dan waktu itu kita pakai laptop Windows, Cinema RAW Lite itu bisa jalan di Adobe Premiere, bisa langsung kita edit gitu, nggak perlu kita ekspor segala macam, bisa langsung kita edit. Kalau nggak salah perlu install plugin, cuma ya gue nggak tahu, correct me if I'm wrong, tapi ya support atau dukungan dari Cinema RAW Lite tersebut udah lumayan kuat di beberapa software video editing. Dan dia untuk sensornya sendiri itu udah membawa dual base ISO juga. Kalau kalian pakai Silog 2 itu ada di 800 dan juga ISO 6400. Yang menurut gua angka tersebut memang jauh lebih common untuk digunakan. Karena kan kalau nggak salah FX3 itu 800 sama 12800 kalau nggak salah ya, kalau gua nggak salah. Dan 12.800 ya lumayan jarang buat dipakai gitu, kecuali kalian main di kegelapan yang gelap banget gitu kan. Dan di sini gua rasa 6400 jauh lebih make sense untuk second base ISO-nya gitu. Sama tadi dia itu kan aktifnya di C-Log 2 dan C-Log 2 itu adalah C-Log yang lumayan eksklusif ya. Walaupun Canon ke beberapa kamera mid range-nya juga udah memberikan lock profile, tapi biasanya tuh bawanya C-Log 3 dan C-Log 2 tuh agak jarang. Bahkan yang gua tahu R5C ya, R5C kalau nggak salah gue namanya tuh udah agak-agak ribet gitu. Tapi kalau nggak salah R5C itu aja nggak bawa gitu. R5 yang versi Cinema gitu ya, itu aja dia nggak bawa C-Log 2. Sedangkan di sini udah bawa C-Log 2 yang menandakan kalau dia proper untuk sebuah kamera Cinema. Dan tombolnya juga gila ya, banyak banget ya. Lock, picking, WFM gitu. Dan kalian juga punya banyak yang customizable gue rasa. Di sini juga ada yang defaultnya record gitu ya, dan ya bisa kita atur harusnya karena ada angka juga di situnya. Tapi secara default ya ini mirip-mirip FX3 juga sih gitu. Paling yang kurang ganteng dibanding FX3 tuh tali light di belakang tuh panjang gitu ya. Jadi dilihatnya keren, sedangkan di sini satu doang begini. Ini nggak kelihatan sih karena kita nggak bisa nyalain, tapi ya itu aja untuk impresi fisiknya. Lalu buat harga sendiri dia dijual itu katanya kalau di luar ya, kita lihat di website Amrik itu 3.899 US dollar, kalau dikonversiin aja itu 65 juta rupiah. Jadi memang direct kompetitor dengan FX3, tapi info yang gue dapat harusnya dia bisa lebih murah di Indonesia. Karena kan kalau di Amrik tuh ada tarif-tarif gitu ya, dan mungkin di Indonesia nggak kena. Ya kita lihat aja lah nanti karena gue belum dapat informasi pasti juga soal harganya berapa. Dan ya mungkin kita pasangkan karena gue dibawain lensa juga di sini sama Canon Indonesia. Dan
Ya, kita dibawain lensa cinema. Tapi balik lagi ya, ini RF. Jadi ini setahu gua lensa cinemanya IF. Kita perlu adapter dan gue dibawain lensa RF. Tapi RF-nya yang biasa aja gitu ya. 24 F berapa ini? Ya lensa 24 lah pokoknya. Mana F-nya? Gak ada lagi. F1.8 ya. Tapi ini lensa murah lah, belum red ring juga gitu ya. Untuk lensa murah untuk lininya Canon gitu kan. Canon RF. Dan ya, gue dibawain adapter. Oke, kita cobain biar kelihatan tampangnya. Shoot. Udah lama nggak megang lensa cinema gini ya. Wah, jadi lebih proper kan. Cuma ya agak kebanting ya bodinya ya. Bodinya udah sebulky ini aja sama lensanya kebanting. Mungkin karena kita harus pakai adapter ya. Jadi ada lehernya gitu di sini. Kalau nggak ada, gue rasa akan lebih ganteng. Tapi nanti di sininya lebih sempit. Tangan gue bisa kejepit. Ya kita tidak tahu. Tapi ya ini sih. Silahkan kalian nikmati sendiri gitu ya. Tampangnya yang gila banget. Aperture kita buka. Ini lensa berapa ya? 24 juga ya? Oh iya, 24T1.5. Ya, paling itu aja sih sedikit impression kita. Wah, bahkan dia nenggak ya di situ. Nggak bisa lurus. Dan ya, silakan tunggu kalau ada kesempatan kita bakal coba bahas lebih jauh. Mungkin belum full review dan gue juga tidak capable untuk full review ya untuk sebuah kamera cinema. Tapi ya, kita coba untuk membahas lebih mendalam nantinya. Silakan kalian tunggu. Semoga kita dapat kesempatan yang agak panjang buat nyobain kameranya. Oke, paling itu aja. Buat teman-teman pengguna Canon, pasti udah racun banget. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska dan jangan lupa untuk berkarya.